Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini gabungan dua kelas ya. Saya absen dulu ya. Absen dulu. Di kelas 10A dulu, 10A. Perhatikan ya Thalibat, kehadiran ini juga berpengaruh terhadap nanti prestasi ya. Kalau seandainya misalnya kita melihat anak memiliki kelemahan dalam beberapa bidang studi, juga kita akan lihat keaktifan dia di dalam mengikuti pelajaran. Ya. Sekarang tanggal 18. Baik, saya mulai dari kelas 10A. Azkania. Azkania buka suaranya, hadirah. Baik. Aisyah Hayatun Najmi. Aisyah. Alia Nadira. Alia, coba buka suaranya anakku biar tahu Ustaz dengar atau tidak. Dan juga nanti silahkan dikirim melalui partisipan pesan bisa biar Ustaz bisa lihat. Amirah Husni hadir ya. Amirah Husni. Alia Nadira tadi mana? Ananda Dini Arimbi. Ananda Dini. Taib, tak ada. Anggi Sofia. Anissa Nurul Hasanah. Aulia Rizki. Anissa hadir. Aulia Rizki. Dea Khalika. Fadilah Nur. Farida Azmi. Fatimah. Amatul Karim. Fatimah Zahra. Habibah. Istiqomah. Jihan Abiyah. Khalisa. Mutia Kaisa. Nisa Adelia. Qanita Fatin. Hadirah. Rumaisa. Salwa Nazwa. Sarah Irawan. Sifa Munira. Sarah Irawan mawjud. Taib. Sifa Munira. Taib. Siti Aisyah. Kemana dia? Adiknya daring, dia nggak bisa ikut. Kelas berapa? Jadi dia melihatnya pakai apa? Nanti rekaman gitu. YouTube ya. Siti Aisyah ini YouTube ya. Saya tulis YouTube ya. YouTube. Sifa Bilqis. Yulianda. Zahwa hadir. Taib, baik. 10B. Aisyah Putri Ayu. Aisyah Zahra. Ini 10B. Aisyah Zahra, taib, hadirah. Alia Qurrata Ain. Ayu Dwi Syafitri. Taib. Bazlina. Baby. Fadilah Rahmi. Fazriyah Hafiza. Farah Hilwa. Fatimah. Fatihah Faiza. Hafilah. Iftahul Hazimah. Jihan Najwa. Khalisa. Kalia Rosida. Maulida.
Naila Husna, Naila Tatiana. Ha? Naila Tatiana. Nailah Mumtazah itu. Nailah Mumtazah. Taib. Najwa. Nazwa Aulia. Tadi Nazwa Zalila. Kemudian ini Nazwa Aulia. Nazwa Nadia. Nurul Matin. Nurul Matin. Aina Nurul Matin? Raisa Amini. Aina Raisa? Taib. Risa? Risa? Yalla ya Risa. Safiyah Az-Zahra. Safiyah. Siti Alia. Alia, Siti Alia. Sahira. Sahira. Yalla Sahira. Zahra Arikah. Zahra. Zahra. Mawjud? Mawjudah. Hadirah. Taib. Kelas 10 hanya 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang. 10A. Siapa? Aisyah Hayatun. Taib. 10 Aisyah Hayatun. Siapa lagi? Satu-satu nakku. Anissa Nurul 10A. Anissa Nurul 10A. Taib. Siapa lagi? Halia Nadira Sifa. Baik. Siapa lagi? Siapa? Nama depannya siapa? Fatimah Amatul Karim. Taib. Sofia Zahra 10B. Sofia Zahra 10B. Oke. Siapa lagi? Yulianda 10A. Siapa lagi? Jihan Abiyah 10A. Baik, siapa lagi? Nisa Adelia 10A. Terus Mutia Kaisa 10A. Baik, siapa lagi? Taib. Nanti saya absen. Nanti habis absen kita ini nggak belajar. Baik. Nanti lagi saya absen balik 10 menit atau 5 menit sebelum tutup. Pertama, perhatikan talibat. Ini kehadiran akan kita pantau terus yang ikut, ya. Nanti akan ada penjelasan, misalnya apakah si anak kalau berdusta tentu berbahaya, ya. Tidak akan berkah itu nanti. Nah, ini di hadapan Ustadz ada beberapa daftar nilai. Perhatikan ya talibat, yang di kelas 10A yang masih bermasalah nilainya. Taib, yang remedial dulu ya, sebelum lagi ulangan bulanan. Yang remedial di tangan Ustadz ada akidah. Perhatikan yang kelas 10A akidahnya. Yang belum itu Anggi Sofia Ningsih. Mana Anggi Sofia? Belum menyerahkan lembar jawaban. Begitu juga Fadilah Nur. Mana dia ini? Fadilah Nur. Begitu juga Habibah. Ya, mana? Begitu juga selebihnya lulus, ya. Kemudian di 10B. 10B. Perhatikan. Fadilah Rahmi. Fadilah Rahmi ada? Farah Hilwa. Farah Hilwa. Mana? Udah dikirim soalnya mana? Farah? Taib. Artinya saya izinkan untuk melihat kitab. Memang berbahasa Arab, tapi saya izinkan melihat kitab jawabannya, nggak ada masalah. Farah Hilwata. Kemudian Maulida. Maulida. Mana Maulida ini? Ya Maulida. Hah?
Enggak muncul. Taib. Maulidah ini juga dia muhadasahnya pas PTS belum diperbaiki. Kemudian Maulidah, lalu ada Nazwa Aulia Mukhtar. Nazwa Aulia. Mana Nazwa? Enggak hadir juga ini. Hah? Taib. Itu yang belum mengirimkan lembar jawaban ulangan bulanan. Ulangan bulanan itu adalah nilai yang akan direkap bersama nanti menjadi ulangan semester. Kalau situ 0, ulangan semesternya bisa 0, bisa nggak naik. Kemudian yang ini, yang remedial ya, dalam muhadasah, remedial akidah Mas Ustaz, ya, ini gabungan ini di 10A, Mutia Kaisa, ya Mutia. Buka dulu suaranya anakku, Mutia. Itu juga belum berikan Ustaz lembaran jawaban remedial. Begitu juga Sifa Bilqis. Mana Sifa Bilqis? Itu di bawah. Sifa Bilqis. Mana Sifa ini? Dia hadir, tetapi kok nggak ada orangnya? Kemana Sifa? Ketahuan kan? Tinggalkannya HP-nya. Sifa Bilqis nih juga belum memberikan nilai lembar jawaban. Yulianda belum juga kan? Kirimkan nanti ya. Taib. Kemudian Fadilah Rahmi. Taib. Kemudian Farah Hilwa, itu juga ya? Belum. Farah. Mana Farah Hilwa tadi udah, tinggalkannya apa? Keluar dari ini. Farah Hilwa ya. Ya, tolong ya. Kemudian Fatihah Faiza. Mana Fatihah Faiza? Taib. Fatihah enggak hadir ini. Lalu Maulidah Aulia juga, Maulidah Aulia tadi. Masuk Nailah Mumtazah. Itu juga masih nilainya belum diperbaiki. Termasuk Nazwa Aulia. Ya, termasuk nilainya belum diperbaiki. Baik. Oke, itu semua mohon diperhatikan ya thalibat, supaya nanti tidak terkendala dengan rekapan nilai kalian, ya, tidak terkendala dengan rekapan nilai anak-anak sekalian. Taib. Nah, tugasnya masalah remedial, Ustadz kan sudah kirim soalnya ke wali-wali kelas dan katanya sudah dikirim ke grup. Coba lihat lagi, tanyakan lagi wali kelasnya. Ya, baik di akidah ataupun muhadasah, kalau yang remedial ada muhadasah. Taib. Nanti saya absen lagi balik untuk ini. Baik, kita masuk ke materi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita masuk ke tauhid uluhiyah. Perhatikan. Coba matikan dulu suara orang. Baik. Perhatikan ya talibat, kita masuk ke tauhid uluhiyah. Ya, kita sudah membicarakan ini. Definisi adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Kita kan hamba, tentu kita berbuat. Berbuat itu tentu ibadah. Baik dia yang ditentukan tata caranya ataupun tidak ditentukan tata cara seperti sedekah. Tentukan tata cara seperti apa? Salat misalnya. Itu adalah perbuatan kita. Nah, itu kita harus mentauhidkan Allah dalam masalah ini. Kita berikan semua ibadah itu hanya kepada Allah, yang Allah syariatkan bagi hamba tersebut. Ya, yang Allah syariatkan kepada Allah. Yang membuat syariatkan Allah. Sudah?
lalu tentu ya, maka syariat itu harus kita berikan kepada Allah. Logikanya saja. Kalau undang-undang dibuat dibuat oleh misalnya artinya kita buatlah suatu peraturan dibuat oleh ulun nuha kan gitu. Peraturan misalnya dibuat oleh sekolah Islam ulun nuha. Ya, tentu peraturan itu kita berikan pengamalan peraturan itu akan diberikan kepada ulun nuha, ya, tidak diberikan kepada sekolah yang lain. Wadzalika bi ifradihi subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadah. Caranya dengan menyendirikan Allah dengan jenis-jenis ibadah, baik itu doa. Berdoa. Perhatikan. Berdoa. Berdoa itu hanya kepada Allah. Pertanyaan Ustaz, adakah orang berdoa ke kuburan? Ada. Harus dibedakan mendoakan orang yang meninggal dengan berdoa kepada orang yang meninggal. Harus dibedakan ini. Mendoakan orang yang meninggal bagus, karena memang orang yang meninggal butuh doa, orang yang masih hidup. Tetapi yang menjadi masalah berdoa kepada orang yang meninggal. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana permasalahannya? Saya berikan gambaran. Kalau kita tanyakan ke orang-orang yang pergi ke kuburan, misalnya dia datangi kuburan wali lah katanya, mungkin itu ya, wali, anggaplah wali benaran. Kalau enggak kan pada zaman sekarang ini semuanya dianggap wali kan gitu, asal penampilan saja udah wali. Itu zaman sekarang ini. Kemudian lalu dia mengatakan di sisi kuburan tersebut, wahai wali fulan, aku sedang berusaha ini, buka usaha, saya ingin dimudahkanlah, dilancarkan, tolonglah dilancarkan, tolonglah bantu, ya, engkau kan wali dan segala macam. Ini jatuh dalam syirik besar. Yang menjadi permasalahan, mungkin ini orang semuanya akan paham. Oh iyalah Ustaz, kalau itu udah bermasalah lah, masa dia minta-minta sama orang yang meninggal. Meskipun ada ya, ada. Ya. Karena pada faktanya ada orang minta-minta kepada orang yang meninggal. Wahai Tuan Guru, nanti kalau usahaku ini lancar, maka, atau ada orang mau meninggal, minta izin dia mau meninggal, mau menikah, minta izin dia restu sama orang tuanya yang sudah di kuburan. Ya, restuilah pernikahan kami dan lain sebagainya. Ini penyimpangan ini masalah ini. Ya, taib. Ada hal yang sifatnya masyarakat itu enggak tahu, itu syirik besar juga. Apa itu? Gambarannya Ustaz berikan. Dia pergi ke kuburan, anggap sajalah wali, lalu dia mengatakan begini, wahai Syekh wali fulan, engkau kan dekat dengan Allah, aku ini berdosa, ya, jadi kalau aku minta langsung kepada Allah, mungkin permohonanku ini enggak diterima. Nah, aku butuh wasilah, sarana, engkaulah sarananya, engkau kan dekat dengan Allah, tolonglah sampaikan kebutuhanku ini kepada Allah. Sudah? Tolonglah sampaikan kebutuhanku ini kepada Allah, ya, sehingga Allah mau menerima mempermudah semua urusanku. Baik. Kalau kita tanya kepada mereka, Pak, Bu, ini kesyirikan. Jawabannya apa? Oh Ustadz, saya pun tahunya, masih waras saya. Saya enggak minta sama dia. Saya hanya minta tolong agar kebutuhan saya ini disampaikan kepada Allah. Padahal ini jatuh dalam syirik besar. Dari sisi mana? Kalau kita berkeyakinan bahwasanya, ya, kita ini tidak bisa memohon kepada Allah secara langsung, ya, harus melalui perantara, berarti Allah itu bisa diintervensi. Yang mengintervensi makhluknya lagi. Padahal Allah enggak butuh makhluk. Ya, ini kan keyakinan itu. Kalau enggak kayak gitu kan manusia enggak mau melakukannya. Itu kan muncul atas dasar keyakinan. Kenapa? Ini orang suci, wali, dekat dengan Allah. Nanti dia menyampaikan kepada Allah. Atau yang kedua adalah dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak diketahui oleh Allah sampai disampaikan oleh wali ini. Ini jatuh dalam kesyirikan. Ya, inilah permasalahan yang orang tidak memahami dalam masalah ini, nakku. Maka penting kita mempelajari tauhid ini. Rata-rata manusia dalam pergi kuburan itu ini, yang kedua ini, yang barusan saya sampaikan. Ya, mereka hanya menjadikan sarana. Kesyirikan inilah yang dilakukan banyak dilakukan oleh orang musyrik pada zaman Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya, mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi ya bukan patung ini, enggak, ini sarana doang untuk mendekatkan diri kami dengan Allah, agar apa yang kami inginkan disampaikan, agar
seluruh hajat kebutuhan kami disampaikan kepada oleh Allah dan akhirnya kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Sudah? Nah, ini jatuh dalam syirik besar. Syirik besar, mau seperti apapun kebaikan Anda, semuanya nol jadinya. Kalau hanya sekedar hilang begitu saja enggak ada masalah, anakku. Tapi kalau dia jatuh di dalam kesyirikan, dilemparkan ke dalam neraka, ini jadi masalah. Sudah habis kebaikannya, lalu dimasukkan lagi ke dalam neraka. Kalau hanya kebaikan saja habis, mungkin enggak ada masalah. Ini yang tidak dipahami oleh kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Tidak dipahami. Kenapa? Dan memang tidak mau mempelajarinya. Ustaz tanya, kira-kira orang yang serius di situ belajar apa? Ustaz bisa sampaikan. Kenapa orang mau membayar mahal untuk kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kemudian mereka sekolah tinggi-tinggi supaya ini tujuannya apa? Untuk urusan dunia. Nanti kalau saya bisa bahasa ini, saya bisa kerja di sini, saya ini bisa ini dan seterusnya. Nanti saya kuliah supaya nanti saya bisa menduduki posisi ini. Umumnya seperti itu. Orang sekolah itu ya menekuni suatu bidang, itu motivasinya apa? Agar bisa dia kelak melamar pekerjaan dan bisa mendapatkan kehidupan dunia. Itu nggak bisa didustakan. Mau marah-marah pun orang, itu fakta. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu, ya kan? Mau seperti apapun usaha seseorang untuk mempelajari ilmu dunia, misalnya ya, untuk mendapatkan suatu hal yang sifatnya dugaan di masa depan, udah pasti dia dapatkan? Belum tentu. Belum tentu. Orang bersungguh-sungguh mempelajari sesuatu yang sifatnya belum tentu dia dapat. Ya, orang belajar ini nanti supaya dia bisa bekerja di sini. Udah pastikah setelah dia belajar ini, selesai ini, langsung dia kerja di tempat itu? Belum tentu. Bisa saja meninggal duluan. Atau malah melamar ditolak-tolak. Banyak kan orang melamar kerjaan nggak diterima-terima. Sudah? Sama di Ulun Nuha. Berapa banyak sarjana yang daftar kemari kita nggak terima. Kenapa? Nggak sesuai spesifikasi Ulun Nuha. Nah, meninggal pasti. Nggak ada orang nggak meninggal. Kenapa orang tidak mau mempersiapkan suatu hal yang sudah pasti? Yang ditanya di kuburan itu, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ya? Sudah? Nah, oleh karena itu, ya, maka mempelajari hal ini sangat penting bagi diri kita. Makanya anak-anak ini sekarang kan, ya saya bisa bilang anak-anak ya, padahal kalian sudah dewasa sebetulnya, sudah bisa berpikir dia, berpikir. Dunia ini akan kita tinggalkan, nakku. Mau seperti apapun kita pasti akan ada masanya kita mengucapkan ma'as salamah. Lalu mulailah kita memasuki satu alam barzakh yang kita ditanya tentang seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ya, ibadah. Oleh karena itu ibadah itu harus diberikan kepada Allah. Begitu juga al-khauf, takut. Ya, ada namanya takut tabi'i, ada namanya takut berlebihan. Saya berikan contoh. Semua orang takut dengan harimau. Enggak ada itu saya pemberani itu kan. Ya, ditelan harimau itu dia, kan gitu. Takut terhadap ular biasa itu adalah tabi'i. Tapi ada takut itu yang jatuh dalam penyimpangan, ya, yang membuat dia itu membuat dia itu bisa jatuh dalam kesyirikan besar, membuat dia keluar dari Islam. Contohnya apa? Saya berikan gambaran yang banyak beredar. Dukun, orang yang datang ke dukun, pasti apapun yang dibilang dukun itu pasti diikutinya. Jangan mandi selama seminggu ya, kalau nanti seminggu nanti gini-gini. Ya, nggak mandi dia seminggu itu. Kenapa? Nanti begini begitu. Takut. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah bersuci, menjaga kebersihan. Ya. Apalagi yang membuat ditakut-takuti, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita tidak memiliki ilmu, ya, kita ini akan menjadi, kalau kita tidak mentauhidkan Allah, kita ini akan menjadi budaknya makhluk. Meskipun kita merasa kita orang merdeka. Apa itu budak makhluk? Ya, kita tidak bebas kehidupan kita ini. Ditakut-takuti orang lain, kita takut. Bukan takut tabi'i ya. Selesai. Bukan takut tabi'i, ya.
Kalau orang mengatakan, jangan dekat ke sana, tadi di sana ada harimau, wajar, itu masih tabii. Iyalah, itu kita tahu bisa nampak. Sekarang kalau misalnya ya ada dukun mengatakan orang datang ke dukun, mendatangi dukun itu bermasalah ya. Saya belum ingin membicarakan hukumnya. Lalu dia dukun mengatakan, ini jangan mandi ya. Pokoknya nanti kalau mandi nanti begini dan begitu begini. Ini ada pantangannya. Padahal pantangan itu halal. Enggak boleh makan ayam katanya. Enggak boleh makan ini. Ayam halal. Ya, nanti kalau ini maka akan begini. Kecuali memang ada penelitian ilmiah kedokteran, misalnya dia ibaratnya itu ya bisa darah tinggi, ya atau alergi, enggak, itu wajar ya penelitian. Tapi tanpa ini tanpa itu lalu kita ikuti suatu hal yang halal, ini namanya kita telah mengikuti orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jatuh di dalam kesyirikan. Warroja, roja harapan. Roja harapan itu yang paling besar nakku harus diberikan kepada Allah. Kalau hati kita ini tergantung kepada makhluk, maka jadi bermasalah. Ya. Tetapi kalau kita harapan kita ini kita gantungkan kepada Allah, karena Allah yang menentukan semuanya. Manusia hanya berencana itu, bisa jadi terlaksana bisa enggak. Kalau Allah inginkan terjadi, kalau enggak ya enggak. Manusia enggak bisa, hanya rencana aja kita ini. Berapa banyak kita ingin mau berangkat tiba-tiba turun hujan enggak jadi. Oleh karena itu roja harapan itu hendaklah itu diberikan ya sebesar-besarnya kepada Rabbul Alamin. Selebihnya adalah sarana, wasilah saja, sarana. Apalagi mahabbah, kecintaan. Jangan sempat kecintaan kita kepada keluarga kita membuat kita meninggalkan ibadah. Ya. Membuat kita meninggalkan ibadah. Banyak seperti itu. Udahlah nantilah itu. Nangis pula ini, nantilah. Ya. Jangan sempat kita kecintaan kita kepada orang tua kita membuat kita jatuh di dalam penyimpangan, ya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang kita cintai kita ikuti. Kenapa? Kita karena kecintaan kita. Contoh misalnya, saya berikan contoh ini. Tentu orang tua orang yang paling kita cintai, tetapi ada kaidah, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Misalnya, ya manusia kan berbeda-beda ya, ada orang tua sudah ngaji, ada yang belum. Saya berikan yang belum ngaji misalnya. Dan masih terikat dengan adat istiadat. Dia mengatakan, "Nak, besok engkau pergi ke kuburan kakekmu, ya bawa bunga, letakkan di situ, ziarahi biar mudah rezekimu." Itu orang tua rata-rata seperti itu. Pertanyaan kita, kalau kita turuti ini kita telah jatuh dalam permaksiat. Kecintaan kita tidak bisa lebih. Kenapa? Ya, kita mencintai orang tua kita, tapi kecintaan kita kepada Allah jauh lebih besar. Allah tidak pernah memerintahkan ini. Ya, apa kaitannya dengan bunga? Apa kaitannya dengan murah rezeki? Yang Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, enggak ada kaitannya sama manusia. Ya. Nah, ini kan sebuah hal yang bisa kita jatuh dalam kesyirikan. Salat itu kepada Allah. Bukan karena ada orang baru kita khusyuk, lama salatnya dan lain sebagainya, nampak sebagai orang yang khusyuk. Salat kepada Allah. Al-hajju, haji. Enggak penting bagi kita itu ada nama haji atau tidak. Oleh karena itu lebih amannya kalau kelak kalian diberikan Allah rezeki untuk berangkat haji dan lain sebagainya, tinggalkan nama ha atau haji itu. Enggak penting. Hajjah, haji, apa pentingnya? Ya, kenapa mesti itu aja dipakai? Bukankah itu salah satu rukun Islam? Mengucapkan 2 kalimat syahadat pun rukun Islam. Salat pun rukun Islam. Ya, zakat juga rukun Islam. Kenapa enggak dipakai aja semua? Ya, jadi panjang namanya. Nah, itu semua kenapa? Karena melaksanakan haji ini ya butuh biaya jauh, sehingga kalau dipakai itu kesannya dia sudah melakukan berangkat jauh, sudah pergi ke Mekah, Madinah dan lain sebagainya. Kita khawatir jatuh dalam riya. Maka para ulama tidak ada yang memakai istilah-istilah yang seperti itu, boleh dicek. Begitu juga taubat ya, taubat dan lain sebagainya. Taubat seorang laki-laki bukan karena kebetulan dia ingin menikah ya kan, dia taubat, aduh saya alimlah supaya nanti diterima calon mertua. Itu bermasalah. Tapi waktu sudah selesai ini ya, masih kita berkaitan dengan masalah ini, saya absen ulang. Tapi pekan depan masih ada, mungkin tanggal 27 udah praktek ya. Tanggal 20.
Prakteknya anakku, saya akan berikan gambaran, nanti saya lemparkan di sini. Saya buat bentuk tempat-tempat kesyirikan, ya. Lalu nanti Ustaz meminta kalian untuk menggambarkan kesyirikan apa yang ada di tempat tersebut. Ya. Nah, itu bentuk praktek kita, pemahaman. Saya buatkan gambaran di sini. Ya, misalnya ada gambar pohon beringin, ada ini, ada tempat sesajen dan lain sebagainya. Lalu kalian diminta untuk menalar ini kesyirikan apa yang muncul di situ. Kalian tuangkanlah semua. Kita kan sudah belajar. Dan Ustaz juga sudah memberikan penjelasan yang ya Ustaz rasa ya cukup untuk memahami hanya hal-hal yang seperti itu. Baik, saya absen ulang secara cepat ini. Secara cepat ya. Saya absen ulang. Silahkan buka suaranya biar Ustaz tahu. Coba buat seperti yang tadi. Seperti yang tadi buat. Buka suaranya semua anakku biar tahu Ustaz, kalian menjawab. Mute-nya. Type. Buka suara biar saya tahu. Perhatikan. Yang belum ya. Ananda Dini Arimbi. Ananda Dini Arimbi. Belum hadir juga nih. Anggi Sofia. Anggi Sofia, yallah. Buka suaranya. Anggi Sofia. Aulia Rizki. Aulia Rizki. Ini kelas 10A nih, 10A. Dea Khalika. Dea Khalika. Dea tidak ada. Fadilah Nur. Fadilah Nur. Fadilah tidak ada juga. Farida Azmi. Farida Azmi. Tidak ada. Fatimah. 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 Fatimah Zahra. Fatimah Zahra hadir. Habibah. Habibah. Taib. Istiqamah. Istiqamah. Mana istiqamah? Ya istiqamah. Khalisa. Ya Khalisa. Khalisa. Rumaisa. 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 Salwa. Ya jangan recok kali naam. Salwa. Salwa. Tidak ada. Sifa Bilqis. Sifa Bilqis. Hadir Silva. Sifa. Baik. 10B. 10B. Fadilah Rahmi. Fadilah Rahmi. Fazriyah Hafizah. Fazriyah Hafizah. Hadir. Baik. Farah Hilwa. Farah Hilwa. Tadi Hilwa kayaknya hadir ya. Mana Farah? Oh ya hadir. Fatimah. Fatimah. Taib. Iftahul Hazimah. Iftahul Hazimah. Ada ya. Taib. Khalisa. 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 Tidak ada. Maulida. Maulida. Juga tidak ada. Naila Husna. Ada. Taib. Naila Husna. Hadir. Taib. Bisa jadi namanya saja kan orangnya pergi. Nazwa. Nazwa ya Allah. Ya Nazwa Aulia. Nazwa Aulia. Ini juga tidak ada ini. Nurul Matin. Nurul Matin ada ya. Taib. Risa Nurul. Sabrina. Risa. Aina Risa. Ya Allah ya Risa aina kunti. Ya Allah. Risa juga enggak ada ini. Siti Ayyam Lati. Siti Alia. Siti Alia. Ya Allah ya Siti enggak ada juga. Syahira. Syahira. Syahira hadir. Baik. Di kelas 10B ada 1 2 3 4 5 6 7 8 orang yang tidak ikut. Di kelas 10A ini yang rame. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kecuali Siti Aisyah Zahra yang pakai YouTube, 11 orang yang tidak hadir. Hati-hati, kehadiran ini berdampak kepada nanti pada kelayakan lanjut atau tidak lanjut dan juga masalah nilai anakku ya. Type yang belum barangkali mungkin dia nanti lihat secara YouTube, akan Ustaz tunggu dari guru wali kelasnya tentang absensi kehadiran. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.